Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Lanjutan yang kemarin ya, masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan Siti Aminah. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Awalnya, menurut perjanjian Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab dengan Halimah yang pengasuh, Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Tapi apa yang terjadi? Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Tetapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayanginya itu. Gak tega ya. Halimah menyayangi Muhammad seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Apalagi keberkahan hidupnya selama memelihara anak yatim Muhammad SAW itu terasa olehnya rahmat yang diberikan Allah dalam kehidupannya selama itu. Siti Aminah bermurah hati untuk melepaskan anaknya kembali dalam asuhan Halimah. Setelah Halimah memohon agar Muhammad kecil selama 2 tahun bisa dalam asuhannya lagi, maka kembalilah Muhammad dalam pemeliharaan dan asuhan Halimah. Alangkah sukacita rasa hati Halimah di waktu itu bahwa Muhammad telah ada lagi di sampingnya. Bahagia sekali ya Ibu Halimah karena Muhammad bisa diasuh kembali. Selanjutnya, setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya itu, terpaksalah Halimah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah. Walaupun hatinya masih berat juga berpisah dengan Muhammad, beliau mengajukan usul lagi seperti dahulu. Halimah telah merasa malu terhadap Siti Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan yang terkandung pada diri Siti Aminah yang sudah tentu pula sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama-sama. Dan itu tinggallah Muhammad bersama Siti Aminah. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal. Dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan. Ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayah beliau 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abuwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Betapa pedih Nabi Muhammad SAW musibah atas kematian ibundanya. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Selanjutnya, setelah ibundanya dimakamkan, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abuwa itu. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Mekah bersama
sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanannya itu bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suwaibah. Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Begitu singkat ya. Keadaan ini begitu berat bagi Muhammad kecil, maka semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW ayahnya bernama Abdullah. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya, dan diberinya nama Muhammad, artinya orang yang dipuji. Nama Nabi Muhammad SAW adalah pemberian langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang lebih dipuji, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Syaf ayat 6 yang artinya, ingatlah ketika berkata Nabi Isa anak Maryam, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan bagi apa yang antara hadapanmu, dan aku memberi kabar suka dengan kedatangan seorang Rasul yang datang sesudahku nanti, yang bernama Ahmad. Maka kala datang Nabi Muhammad SAW membawa keterangan yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Itu tadi anak-anak ya. Jelaslah nama Nabi Muhammad SAW itu adalah 2 buah, yaitu Muhammad, nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Ahmad, nama yang datang dari Allah SWT. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu. Penduduk Mekah kehilangan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari gantinya tentunya. Abdul Muthalib pernah berwasiat pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, paman-paman dari Nabi Muhammad. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib termasuk paman Nabi yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu, miskin. Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka menggembala kambing kepunyaan orang Mekah. Dengan mendapatkan upah, dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengan Abu Thalib. Selanjutnya, berniaga, berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Sehari-hari Abu Thalib kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berniaga. Hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Nabi Muhammad
Muhammad SAW tidak akan pernah terpaut jauh dari pamannya Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia 8 sampai 25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan. Nabi tidak bersedia dengan menjawab, "Tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak dengan mengatakan, 'Mundur Muhammad, jangan sentuh.' Setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah SWT. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Memiliki perilaku yang baik. Itu tadi anak-anak masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.